Halo sahabat Indonesia, bertemu lagi kita di Opini Rudi. Kali ini saya tidak menyoroti yang berat-berat, tapi menyoroti yang agak memprihatinkan sebetulnya. Masih terkait dengan SKB 3 Menteri. Saya tidak menyoroti tentang SKB 3 Menterinya, tapi beberapa hari terakhir ini di media massa mencuat penolakan dari kepala daerah yang terlihat dan mencolok adalah Wali Kota Pariaman di Sumatera Barat. Dr. Jenius Umar ini menolak dengan berbagai alasan yang menurut saya alasannya tidak jenius, gitu ya. Alasannya katanya Pariaman itu mayoritas Muslim. Nah, Indonesia juga Muslim. Hanya kota-kota tertentu di Indonesia menurut saya yang mayoritas bukan Muslim. Ini alasan yang menurut saya yang sangat tidak jenius. Jadi berbeda jauh dengan nama beliau yang Jenius Umar. Sahabat Indonesia, Pak Jenius Umar ini seolah-olah mendapatkan amplifikasi dari mantan wali kota Padang, Fauzi Bahar. Saya tidak tahu logika berpikir seorang Fauzi Bahar yang dulu pernah menjadi wali kota dan beliau juga mantan perwira dari TNI, mengapa tidak memberikan keteduhan rasa nasionalisme yang membuat kita teduh dan membuat negeri ini tidak gaduh, gitu ya. Malah dia memprovokasi beberapa bupati dan wali kota untuk berani menolak SKB 3 Menteri ini. Saya tidak mempermasalahkan SKB 3 Menterinya sebetulnya, tapi adalah adanya indikasi kepala daerah melawan instruksi dari pusat. Ini akan merusak, akan menjadi presiden buruk bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Seorang wali kota begitu mudah melecehkan aturan yang dibuat oleh menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Ini sangat ironis. Nah, ini menjadi diskursus buat kita semuanya tentang undang-undang otonomi daerah. Apakah undang-undang ini perlu kita telaah lagi, perlu kita revisi lagi? Jangan sampai ada presiden seorang kepala daerah begitu arogan, begitu berani menolak instruksi atau peraturan dari pejabat di atasnya. Dengan menteri saja yang notabene adalah pembantu presiden berani menolak, apalagi gubernur. Wali kota, bupati itu terhadap gubernur kadang-kadang, mohon maaf ini, saya beberapa kali dicurhati oleh beberapa gubernur, kadang-kadang mereka itu dipandang sebelah mata oleh para bupati dan wali kota. Kenapa? Karena sistem otonomi daerah yang merasa bupati wali kota itu menjadi raja kecil karena langsung dipilih oleh rakyat. Nah, ini menjadi pembelajaran kita. Saya tidak serta-merta melawan arus demokrasi, tapi untuk demokrasi Indonesia harus mulai kita telaah ulang, duduk bersama, demi siapa? Demi masyarakat kita, demi anak cucu kita. Jangan sampai silang sengkarut yang diakibatkan karena sistem otonomi yang kebablasan menjadikan seperti Pak Jenius Umar ini. Jadi argumen dari Pak Jenius Umar sekali lagi sangat tidak jenius gitu. Padahal beliau doktor dari IPB, doktor dari UGM. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah SKB 3 Menteri ini dibangun oleh 3 pilar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan satu lagi yang paling penting yang terkait dengan posisi kepala daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri. Bagi saya ini adalah uji nyali dari Pak Mendagri. Berani nggak seorang Menteri Dalam Negeri, dalam hari ini adalah Jenderal Polisi Tito Karnavian, bertindak tegas memberikan sanksi sesuai dengan apa yang ditulis dalam SKB 3 Menteri ini kepada kepala daerah yang balelo seperti Pak Jenius Umar ini. Jangan sampai ini menular ini. Virus Jenius Umar ini bisa menular ke kepala daerah yang lain. Dan ini bagi saya bahaya. Ini adalah alarm yang harus diperhatikan oleh negara dan kita semuanya bahwa sistem ketatanegaraan kita
sedang mengalami tsunami. Sahabat Indonesia, jujur, saya menunggu komentar dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Saya tidak tahu, ada semacam antitesis pada saat beliau, Pak Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi Kapolri. Beliau begitu tegas, luar biasa. Kita salut, dan waktu itu beliau diangkat jadi Mendagri, serta merta semua orang di Indonesia ini menyambut gembira. Karena apa? Menteri Dalam Negeri sebelumnya, periode Pak Jokowi di periode pertama, itu juga do nothing. Nah, dengan adanya Pak Tito kita berharap banyak. Tapi ternyata dalam perkembangan waktu sudah beranjak pada tahun kedua ini, gebrakan Pak Tito sayup-sayup tak terdengar. Nah, ini ujinya. Ini bukan ranah Mendikbud, bukan ranah Menteri Agama, tapi ranah dari Mendagri untuk menegakkan marwah dan kehormatan negara dan pemerintah. Jangan sampai semua aturan pemerintah akan dilawan oleh pejabat di bawahnya. Ini yang presiden yang sangat-sangat buruk. Dan saya protes keras kalau ini ada pembiaran. Sekali lagi saya menghimbau kepada Pak Mendagri Tito Karnavian untuk bergerak tepat, bertindak tegas, menjaga nama baik negara, pemerintah, dan yang paling penting adalah menjaga marwah dan kehormatan Presiden Joko Widodo. Kalau tidak, rakyat akan antras atau tidak percaya lagi kepada pejabat publik, terutama pejabat pusat. Pak Tito, Anda ditunggu gebrakannya. Selama ini Anda diam, dan saatnya sekarang Anda bergerak untuk menjadi tokoh bangsa yang bisa melindungi kepentingan undang-undang. Karena apa? Negara ini adalah negara yang dibangun dari undang-undang dan peraturan. Kalau negara tidak ada undang-undang peraturan, ini chaos nantinya, kacau balau. Pak Tito harus mengingatkan kepada jenius Umar yang tidak jenius ini bahwa Kota Pariaman itu bukan daerah khusus. Dia tidak mempunyai diskresi untuk membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Kecuali kalau itu di daerah istimewa Aceh Darussalam berbeda. Karena itu daerah istimewa, daerah khusus. Kota Pariaman sama dengan kota-kota yang lain atau kabupaten yang lain. Tidak ada perkecualian, harus tunduk dan patuh pada undang-undang di atasnya. Alasan Pak Jenius itu sangat-sangat lokal, tidak nasional sama sekali. Alasan dia adalah ingin mempertahankan kearifan lokal. Saya setuju kearifan lokal, tapi kearifan lokal tidak bisa mendelegitimate kearifan nasional. Ini negara ini diikat dalam satu ikatan kuat yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita tidak bisa membiarkan setiap kepala daerah, wali kota maupun bupati atau gubernur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Nah, sekali lagi sahabat Indonesia, saya menunggu gebrakan dari Pak Tito Karnavian. Apakah beliau punya nyali? Apakah beliau berani seperti zaman beliau menjadi Kapolri? Saya akan tunggu. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya menunggu gebrakan dari Pak Tito Karnavian untuk menegakkan marwah, kewibawaan, dan kehormatan pejabat pusat dan kehormatan Presiden Joko Widodo. Tapi saya berharap Pak Tito sedang bergerak secara senyap. Tapi Pak, apapun terjadi, publik perlu tahu. Zaman era media sosial seperti sekarang, ini jangan sampai gerakan dari Pak Jenius Umar ini digoreng oleh kelompok-kelompok tertentu yang melawan pemerintah. Sehingga apa yang terjadi? Pelecehan terhadap institusi negara. Dan ini tidak saya inginkan. Sekali lagi, ini adalah uji nyali untuk Pak Mendagri. Demikian sahabat Indonesia, opini saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, dan harapan saya, suara saya
dan mungkin mewakili beberapa juta orang yang bersuara yang sama didengar oleh Pak Tito Karnavian. Karena saya masih punya harapan beliau adalah orang yang luar biasa, hebat, dan layak menjadi seorang menteri dalam negeri. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Melalui kanal ini, kami bisa bersuara untuk menjaga Indonesia. Terima kasih, salam damai. Rudi SKM.